Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ibu bapak, para jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Saya berdoa semoga pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi perantara nanti di surga kita bersama-sama. Pada tahun 2018 WHO itu merilis bahwa dalam 1 tahun orang yang melakukan bunuh diri di dunia ini hampir 1 juta. Sehingga setiap harinya itu lebih dari 2.000 orang bunuh diri. Salah satu faktor mereka bunuh diri itu adalah depresi. Ada yang depresi karena gagal asmara. Ada yang depresi karena cita-citanya tidak berhasil. Bahkan ada yang depresi karena hidupnya mengalami kehampaan. Ekonominya berhasil, jabatannya cukup bagus, tapi dia bunuh diri karena dia tidak tahu arah hidup. Untuk apa? Saya punya uang banyak ini. Mau dibawa kemana? Dia bunuh diri. Di masa pandemi kemarin, tingkat bunuh diri ini semakin tinggi. Apalagi dunia sekarang ini sedang diancam mengalami 3 ancaman serius. Pertama, dunia ini mengalami ancaman krisis pangan. Sehingga ini menurut penelitian diperkirakan 122 juta orang di dunia ini akan kelaparan. Lebih-lebih mereka yang makanan pokoknya itu dari gandum. Karena pemasok gandum Ukraina sedang perang dengan Rusia. Sehingga mereka yang punya bahan makanan pokok roti itu terancam kelaparan. Alhamdulillah Indonesia sampai sekarang tidak ada krisis pangan. Jadi urusan-urusan makan, perbadokan itu tidak dibatasi oleh negara. Mau makan apa saja. Apalagi kalau buka puasa. Itu es yang namanya es apa yang enggak ada. Es keler, es dawet, es garbis. Jejer di atas meja. Tidak ada pembatasan. Nasi apa? Rawon, soto, sate, rendang. Lengkap, tidak ada yang membatasi bahwa makan dikurangi, tidak ada. Alhamdulillah kita bersyukur jadi orang Indonesia. Yang kedua, dunia ini diancam oleh krisis energi. Sekarang Eropa stres karena pemasok energi tertinggi di dunia itu Rusia. Sehingga karena Rusia perang dengan Ukraina ini berpengaruh. Sehingga di Eropa itu sekarang ada pembatasan energi. Ketika musim dingin, banyak orang Eropa yang kedinginan sekarang. Bahkan ada yang mati karena kedinginan. Alhamdulillah kita bersyukur Indonesia sampai sekarang ini tidak ada krisis energi. Mau beli bensin berapapun, tidak ada yang batasi, tidak ada yang marahi. Mau menghidupkan lampu ini 24 jam gak ada yang negor. Luar biasa Indonesia ini ya. Kemudian yang ketiga, ancaman dunia ini adalah ancaman krisis inflasi. Pandemi Covid kemarin tidak pandang negara maju. Amerika itu oleng karena krisis ekonomi. Turki sampai sekarang ini. Kita kalau mau rekreasi enak ke Turki sekarang ini.
Karena mata uang Turki jatuh. Sehingga rupiah ini cukup berharga di sana. Alhamdulillah Indonesia kemarin di pandemi COVID-19 kemarin mampu menekan inflasi. Sehingga stabilitas ekonomi cukup stabil. Kita bersyukur kepada Allah ya. Sehingga dengan 3 ancaman ini Indonesia mampu melewati ini sehingga Indonesia diperkirakan akan mulus lancar di tahun 2045. Indonesia akan menuju Indonesia emas. Indonesia akan siap untuk menjadi negara maju. Bahkan diperkirakan Indonesia akan menjadi 5 negara terhebat di dunia. Kita tidak tahu tahun 2045 kita nutut enggak umur kita. Secara stabilitas nasional Indonesia ini luar biasa. 17.600 pulau Indonesia ini. 1.300 suku. 740 bahasa. 6 agama, alirannya lebih dari 200. Pusing kemenak. Secara logika akan mudah perang saudara. Tapi sampai sekarang Indonesia itu hidup damai berdampingan dalam keberagaman. Jadi tidak sampai konflik. Berbeda rakaat tarawih, tidak ngamuk, alhamdulillah. Perbedaan qiyamul lail atau tidak, wis gak ngamuk, yang penting gak misu lah. Mau zikir keras, wis gak usah yang zikir diam itu wis meneng aja. Nanti zikirnya menang, wis yang keras wis menang aja, yang penting gak misu-misu. Ya. Ini modal untuk kemaslahatan hidup yang harus kita jaga sampai menuju Indonesia emas. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka itu kok bunuh diri? Ya karena tidak seimbang antara pemenuhan kebutuhan jasmani dengan rohani. Ya. Tidak seimbang antara intelektual dengan spiritualitas. Yang diasah cuma intelektual. Spiritualitasnya tidak diasah. Ya. Yang diasah cuma jasmani, tapi rohaninya tidak diasah. Sehingga kebutuhan nanti di tahun Indonesia emas, Indonesia butuh SDM yang kuat. SDM itu meliputi punya kapasitas intelektual dan punya kekuatan iman dan karakter. Tidak hanya pinter saja. Kalau pinter, wah banyak orang pinter sekarang ini. Cari orang benar susah. Sekarang ini banyak orang pinter tapi gak jujur. Otak manusia sudah terbolak-balik. Orang yang biasa nangkepi orang sekarang ini ditangkap. Orang yang biasa nuntut orang dituntut. Orang yang biasa ngadili orang diadili. Karena apa? Tidak imbang antara fikir dengan zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang, itu dimiliki ulil albab, orang-orang yang berfikir. Siapa orang yang berfikir itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berfikir itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring dan memikirkan penciptaan Allah. Karena itu saudara-saudara sekalian, melalui kuliah ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk penguatan intelektual juga penguatan zikir. Orang yang senang berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat dan sholawat. Allah itu bersolawat cuma kepada 2 orang. Pertama, kepada Rasulullah. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, itu maklum. Karena Nabi ini orang hebat. Tapi yang luar biasa kalau Allah itu bersolawat kepada jamaah Masjid Al-Maghfirah ini. Pengen kan disolawati oleh Allah dan malaikatnya. Kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Ini Allah yang bicara. Kalau orang banyak berzikir dan bertasbih pagi dan sore, maka Allah dan malaikatnya menjawab. Apa jawaban Allah dan malaikatnya? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berzikir dan bertasbih. Kalau Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat, malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Supaya kita ini selamat. Oleh karena itu perbanyak zikir, bertasbih, biar Allah dan malaikatnya inilah memperhatikan kita. Mau keras, mau diem, terserahlah. Gak usah tukaran masalah itu. Yang penting gak misuh. Ya, biarkan aja. Mari kita bertasbih, mari kita berzikir agar Allah dan malaikatnya ini memperhatikan kita semua dan bersolawat kepada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa adfatan ya jiratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Fitri salasa rakaatin jami'atan rahimakumullah. As-salatu jami'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mansaf kembali dilurus rapatkan. Allah